Selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini SGD 4 izin untuk mempresentasikan hasil student project yang berjudul astigmatisme. Di sini tertera anggota SGD 4 yang berjumlah 13 orang. Untuk selanjutnya mengenai bab 1 yaitu latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Viko Fernanda dengan 3 digit NIM terakhir 059. Jadi untuk latar belakangnya itu astigmatisme atau mata silinder merupakan kelainan refraksi akibat bentuk kornea ataupun lensa yang tidak simetris sehingga cahaya bisa dibiaskan secara tidak merata. Nah, kondisi ini merupakan salah satu kelainan refraksi paling umum yang mempengaruhi sekitar 40% populasi dewasa. Astigmatisme dapat menurunkan ketajaman visual, sensitivitas kontras, dan juga kualitas hidup pasien termasuk risiko jatuh, kesulitan mengemudi malam hari, serta gangguan penglihatan jika tidak dikoreksi. Untuk gejalanya sendiri meliputi penglihatan buram, mata lelah, dan juga sakit kepala, dan koreksinya bisa dilakukan melalui kacamata, lensa kontak, ataupun bedah refraktif. Karena tingginya prevalensi dan dampaknya terhadap kualitas hidup, penting untuk memahami aspek klinis dan juga tata laksana astigmatisme secara menyeluruh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sharon Putratnawati dengan 3 digit NIM terakhir 111. Di sini terdapat 7 rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dan klasifikasi dari astigmatisme? 2. Bagaimana gambaran epidemiologi astigmatisme di tingkat global dan nasional? 3. Apa faktor etiologi yang berkontribusi terhadap terjadinya astigmatisme? 4. Bagaimana patofisiologi dari astigmatisme? 5. Apa saja manifestasi klinis yang umum ditemukan pada pasien dengan astigmatisme? 6. Apa saja kriteria diagnosis dan pemeriksaan yang dilakukan pada pasien dengan astigmatisme? 7. Bagaimana tata laksana yang tepat untuk pasien dengan astigmatisme? Tujuan dari penulisan ini, pertama, untuk mengetahui definisi dan klasifikasi dari astigmatisme. 2. Untuk menggambarkan epidemiologi astigmatisme baik di tingkat global maupun nasional. 3. Untuk mengidentifikasi faktor etiologi yang berkontribusi terhadap terjadinya astigmatisme. 4. Untuk menjelaskan patofisiologi dari astigmatisme. 5. Untuk mengidentifikasi manifestasi klinis yang umum ditemukan pada pasien dengan astigmatisme. 6. Untuk menentukan kriteria diagnosis dan pemeriksaan yang dilakukan pada pasien dengan astigmatisme. 7. Untuk mengetahui tata laksana yang tepat pada pasien dengan astigmatisme. Lalu terdapat 2 manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Penulisan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dalam bidang ophthalmologi dengan menambah pemahaman mengenai definisi, klasifikasi, etiologi, patofisiologi, dan manifestasi klinis astigmatisme. Selain itu, penulisan ini dapat menjadi dasar teori untuk penelitian lebih lanjut yang ingin mengeksplorasi gangguan refraksi, khususnya astigmatisme. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, student project ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada mahasiswa kedokteran, tenaga medis, dan masyarakat umum mengenai astigmatisme. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pentingnya deteksi dini dan pengelolaan astigmatisme yang lebih efektif, sehingga kualitas penglihatan dan kehidupan pasien dapat meningkat. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Putu Krisna Kristi Artawan dengan 3 digit NIM terakhir 211. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi astigmatism, di mana dapat dilihat dari ilustrasi ini memperlihatkan perbedaan jalur refraksi cahaya antara mata emetropik atau mata normal dan juga mata dengan astigmatisme. Nah, pada mata normal yang ditampilkan pada sisi kanan, itu kelengkuan kornea dan juga lensanya bersifat simetris, sehingga sinar cahaya paralel yang masuk ke bola mata dapat difokuskan secara konvergen ke satu titik fokus yang presisi di retina, khususnya di fovea centralis. Nah, hal ini akan memungkinkan terbentuknya citra visual yang tajam dan juga terfokus. Sebaliknya, pada mata yang dengan astigmatisme yang terlihat pada sisi kiri itu terdapat kelainan kelengkuan permukaan kornea atau lensa yang bersifat asimetris atau torik. Aberasi bentuk ini menyebabkan sinar cahaya yang masuk dibiaskan secara tidak merata, sehingga menghasilkan lebih dari satu titik fokus yang tidak hanya berada tepat pada retina, yang akan mengakibatkan terjadinya distorsi visual berupa penglihatan kabur atau bayangan ganda, baik pada jarak dekat maupun pada jarak jauh. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Astigmatisme diklasifikasikan secara klinis menjadi dua kategori utama, yaitu ada astigmatisme reguler dan juga irreguler.
Pada astigmatisme reguler, dua meridian utama mata saling tegak lurus dan dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan arah kelengkungan kornea, yaitu kelengkungan kornea lebih curam secara vertikal sekitar 90 derajat, lalu ada kelengkungan lebih curam secara horizontal sekitar 180 derajat, dan obliku bila sumbu utamanya berada di antara 30-60 derajat atau 120 sampai dengan 150 derajat. Selain itu, berdasarkan posisi fokus terhadap retina, astigmatisme reguler dibedakan menjadi simple atau satu meridian emetropik, lalu ada compound di mana kedua meridian mengalami emetropia sejenis, dan mix di mana satu meridian miopik, satu lagi hiperopik. Sementara itu, astigmatisme irreguler ditandai oleh meridian yang tidak tegak lurus dan biasanya disebabkan oleh trauma, pasca operasi atau kelainan kornea seperti keratokonus yang menyebabkan permukaan kornea menjadi tidak simetris dan sulit dikoreksi dengan lensa biasa. Perkenalkan, saya Putu Wicayani Permadiasti dengan 3 digit IMAHE 033 akan menjelaskan mengenai epidemiologi astigmatisme. Astigmatisme merupakan salah satu kelainan refraksi yang paling umum terjadi di dunia. Prevalensi astigmatisme secara global pada populasi dewasa mencapai sekitar 40% dengan variasi antara 8 hingga 62% tergantung usia, wilayah, dan metode pemeriksaan. Prevalensi tertinggi tercatat di Cina disusul oleh Korea Selatan, Jepang, Spanyol, Jerman, dan Amerika Serikat. Di Indonesia, kasus astigmatisme yang terjadi juga cukup tinggi. Penelitian oleh Nuraisa dan kawan-kawan menunjukkan bahwa 21 dari 103 orang atau 20,81% menderita astigmatisme. Sementara studi Susanti dan Putra melaporkan 68,8% responden penelitiannya mengalami kondisi astigmatisme. Selain itu, penelitian oleh Yuda dan kawan-kawan pada kalangan mahasiswa berusia 17 hingga 24 tahun, persentasenya mencapai 38% mengalami astigmatisme. Astigmatisme lebih sering terjadi seiring bertambahnya usia, terutama akibat perubahan fisiologi serta struktur lensa dan kornea. Baik, selanjutnya perkenankan saya, Elizabeth Lovely Lunardi, dengan 3 digit NIM akhir 137, untuk menjelaskan terkait dengan etiologi astigmatisme. Astigmatisme merupakan kelainan refraksi yang disebabkan terutama oleh asimetri meridional pada kelengkungan kornea atau lensa mata, sehingga menyebabkan pembiasan sinar cahaya menjadi tidak merata dan membentuk bayangan kabur di retina. Etiologi dari astigmatisme ini bersifat multifaktorial yang melibatkan interaksi antara faktor genetik, usia, anatomi, dan juga lingkungan. Menurut American Academy of Ophthalmology, risiko terkena astigmatisme bersifat turun-temurun atau diwariskan dari orang tua, di mana anak dengan orang tua astigmatisme memiliki risiko 2 kali lebih besar mengalami astigmatisme dibandingkan anak dengan orang tua tanpa astigmatisme. Hubungan genetik juga diperkirakan mencapai 63% dengan kontribusi gen autosomal dominan sebesar 54%. Kemudian, usia juga memiliki peran penting dan menunjukkan korelasi positif dengan astigmatisme, di mana individu berusia 70 tahun ke atas memiliki kemungkinan 2,5 kali lebih tinggi mengalami astigmatisme dibandingkan kelompok usia 50 hingga 59 tahun. Astigmatisme withdrawal paling umum terjadi pada dewasa muda, namun seiring bertambahnya usia, prevalensi astigmatisme meningkat dan sumbu astigmatisme bergeser dari dominasi withdrawal menjadi dominasi against the rule akibat perubahan kelengkungan kornea yang berkaitan dengan usia. Lalu, astigmatisme juga dapat disebabkan atau diperparah oleh kondisi patologis dan intervensi okular seperti penyakit mata, cedera atau trauma pada mata, dan juga pasca operasi mata. Penyakit kornea seperti keratokonus menyebabkan penipisan dan ketidakteraturan kornea yang progresif sehingga mengarah pada peningkatan astigmatisme irregular. Selain itu, trauma pada kornea yang terjadi akibat cedera langsung maupun komplikasi dari penggunaan lensa kontak yang tidak higienis juga merupakan penyebab sekunder astigmatisme irregular karena dapat menimbulkan ulkus dan jaringan parut yang mengubah bentuk permukaan kornea. Kemudian, astigmatisme juga sering terjadi akibat prosedur pembedahan pada mata, khususnya setelah prosedur keratoplasti, seperti penetrating keratoplasti dan juga deep anterior lamellar keratoplasti akibat perubahan bentuk dan kelengkungan kornea yang terjadi selama proses penyembuhan. Lalu yang terakhir, inisiasi kornea jernih yang dilakukan ketika operasi katarak juga diketahui dapat menyebabkan astigmatisme secara iatrogenik akibat perataan kornea pada meridian insisi yang menghasilkan surgically induced astigmatism. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan patofisiologi astigmatisme. Sebelumnya perkenalkan, saya Amanda Silva Yulianto dengan 3 digit NIM terakhir 127. Jadi seperti yang sudah dikatakan, bahwa astigmatisme itu terjadi akibat kelengkungan kornea atau lensa yang tidak simetris. Biomekanika kornea, corneal hysteresis and corneal resistant fracture, itu berperan protektif. Kornea yang elastis dan tahan deformasi akan membantu menjaga simetri optik.
Astigmatisme posterior kornea juga berkontribusi terhadap sisa astigmatisme, yang penting dalam strategi koreksi dari refraktif individual. Kemudian gangguan penglihatan terjadi pada objek dekat maupun jauh. Hal ini tergantung pada orientasi sumbu dari kelengkungan korneanya. Izin dokter, perkenalkan saya Revalina Ardika dengan NIM 163. Izin menjelaskan terkait patofisiologi dari astigmatisme. Jadi pada pasien astigmatisme, cahaya yang masuk ke mata itu tidak difokuskan pada satu titik di retina, melainkan membentuk dua titik yang akan membentuk konsep conoid of Sturm. Astigmatisme dapat melibatkan baik itu kornea maupun lensa sebagai fungsi refraksi mata. Pada mata normal, lensa memiliki daya akomodasi yang bergantung pada otot siliaris. Saat melihat objek jauh, otot siliaris akan berelaksasi dan lensa memipih. Pada saat melihat objek dekat, otot siliaris akan berkontraksi dan lensa akan menjadi lebih cembung. Kelengkungan permukaan lensa yang tidak teratur dapat menyebabkan astigmatisme. Lalu selain lensa ada juga kornea yang menyumbang 2/3 dari total daya refraksi mata. Sifat optik kornea itu sangat dipengaruhi oleh transparansi, kelembutan permukaan, kontur permukaan, dan juga indeks refraksinya. Kerusakan atau perubahan bentuk kornea dapat menyebabkan astigmatisme. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stevinsky Sadi Putragung dengan 3 digit NIM terakhir 101, dan di sini saya akan menjelaskan terkait manifestasi klinis atau gejala dari astigmatisme. Nah, di sini menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh Golebiowski bersama kawan-kawannya di tahun 2020 menjelaskan bahwa gejala umum yang paling dikeluhkan oleh pasien astigmatisme adalah penglihatan kabur atau distorted vision saat melihat objek dalam jarak yang jauh maupun dekat. Nah, hal ini juga sejalan dengan manifestasi klinis utama astigmatisme, yaitu penglihatan yang kabur yang terjadi secara vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Nah, pasien juga sering menyampaikan keluhan berupa nyeri kepala, mata lelah, dan kesulitan berkonsentrasi, menurut Liu bersama kawan-kawannya di penelitiannya di tahun 2021. Kemudian untuk astigmatisme yang tidak ditangani pada anak-anak, itu berpotensi menimbulkan ambliopia refraktif. Nah, kemungkinan terjadinya hal ini diperbesar dengan kondisi anisometropia atau astigmatisme yang berat, lebih dari 1,5 dioptri. Nah, seringkali kondisi ini juga tidak terdeteksi karena anak-anak tidak mengeluhkan atau tidak merasa adanya perubahan pada fungsi penglihatan mereka. Nah, dengan demikian bisa disimpulkan manifestasi klinis atau gejala yang umum dari astigmatisme itu adalah penglihatan yang kabur atau terdistorsi, kemudian sakit kepala, kemudian mata yang mudah lelah, kesulitan berkonsentrasi, baik itu untuk membaca atau menulis, dan terjadinya ambliopia pada anak-anak. Nah, pengenalan dini terhadap gejala-gejala ini penting untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut, terutama pada populasi di usia sekolah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih banyak. Selanjutnya, untuk kriteria diagnosis, di mana kriteria diagnosis astigmatisme mencakup anamnesis yang berisi keluhan utama yaitu penurunan ketajaman visual baik jarak jauh maupun dekat, distorsi bayangan objek, sering diikuti gejala tambahan seperti sakit kepala setelah aktivitas visual, sensasi silau, diplopia monokular, kebiasaan menyipitkan mata, serta keluhan astenopik seperti mata berat, kabur sementara, sulit fokus, mengantuk, dan mual. Untuk pemeriksaannya bisa dengan pemeriksaan visus, bisa menggunakan Snellen atau Lockmar, kemudian bisa melakukan pemeriksaan refraksi, ada yang objektif, ada yang subjektif. Untuk yang objektif itu menggunakan retinoskopi atau autorefraktor, dan sedangkan yang subjektif itu menggunakan trial lens ataupun phoropter. Nah, untuk menentukan derajat dan tipologi astigmatismenya bisa digunakan alat tambahan seperti fotokeratoskopi, astigmatism fan, dan Jackson Cross Cylinder atau JCC, di mana JCC ini adalah gold standard untuk fine tuning cylinder pada refraksi subjektif. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya bisa mencakup topografi dan tomografi kornea untuk memetakan permukaan ketebalan kornea, bisa juga menggunakan slit lamp ataupun fondoskopi untuk menyingkirkan diagnosis banding dan juga mengevaluasi struktur okular secara menyeluruh. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kenny Davis Irfan dengan 3 digit NIM terakhir 085. Izin untuk menjelaskan pemeriksaan astigmatisme secara lebih detail. Pemeriksaan dimulai dengan uji penglihatan menggunakan Snellen charts untuk mengevaluasi visus. Jika visus membaik dengan lensa silinder, maka astigmatisme dicurigai.
Kemudian dilanjutkan dengan refraktometri untuk memberikan nilai sferis, silinder, dan juga aksis untuk mengetahui jenis dan derajat astigmatisme. Keratometri dan topografi kornea juga penting untuk menilai kelengkungan kornea pada dua meridian utama dan mendeteksi bentuk abnormal seperti misalnya keratokonus. Diagnosis ditegakkan bila visus pasien membaik dengan koreksi lensa silinder spesifik yang menunjukkan nilai silinder dengan sumbu yang spesifik pula. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Talia Marvela Alvena Pandiangan dengan NIM akhir 237. Izinkan saya untuk menjelaskan tata laksana dari astigmatisme, di mana penanganan yang bisa dilakukan ialah melalui pemberian kacamata lensa silinder yang sesuai dengan refraksi yang nyaman bagi pasien. Pemasangan lensa kontak juga bisa memperbaiki astigmatisme hingga 2-3 dioptri. Lensa kontak mampu memberikan koreksi yang lebih stabil dan akurat pada permukaan kornea yang tidak teratur, sehingga lebih efektif untuk menangani astigmatisme oblik, campuran maupun derajat tinggi. Selain itu, astigmatisme juga dapat ditangani melalui prosedur bedah, yaitu keratotomi astigmatisme. Tujuannya ialah untuk mengkoreksi kelainan silindris melalui pemasangan lensa intraokular torik. Dengan keratotomi, astigmatisme dapat dikoreksi sekitar 4-6 dioptri. Teknik yang biasa dilakukan ialah dengan insisi transversal dan arkuata sepanjang 5-7 mm dari pusat pupil. Untuk penata laksanaan lainnya bisa dilakukan dengan ablasi laser, di mana lasik menjadi pilihan yang lebih disukai karena mengurangi rasa sakit dan kekeruhan pasca operasi. Lasik dapat mengoreksi astigmatisme hingga 0,5-10 dioptri. Untuk strategi pencegahan astigmatisme dapat dilakukan dengan melakukan kontrol refraksi dan hindari paparan rokok bagi ibu hamil, mengurangi paparan layar seperti gadget dan TV pada balita, serta screening refraksi rutin untuk mendeteksi dan mengoreksi dini sebelum usia 3-5 tahun. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Jang Permada Nugroho dengan 3 digit NIM terakhir 153. Izin menarik kesimpulan dari pembahasan kami, di mana astigmatisme ini merupakan kelainan refraksi di mana cahaya tidak fokus di satu titik retina. Ini dibagi berdasarkan orientasi meridian, asal kelainan, dan tingkat keparahan. Untuk epidemiologi, prevalensinya tinggi, sekitar 8-62% secara global dan bervariasi di Indonesia. Ini umumnya meningkat seiring bertambahnya usia. Kemudian untuk etiologi, dari faktor genetik, usia, trauma, penyakit mata atau keratokonus, dan pasca operasi. Untuk patofisiologinya, terjadi kelengkungan kornea atau lensa tidak simetris sehingga menimbulkan penglihatan kabur. Ini juga disebabkan karena corneate of storm. Kemudian untuk manifestasi klinisnya, pasien merasakan penglihatannya kabur, sakit kepala, mata lelah, dan juga risiko amblyopia pada anak. Untuk diagnosis dan pemeriksaannya dilakukan dengan anamnesis dan uji visus, kemudian refraksi, keratometri, topografi kornea, dan skiaskopi. Untuk tata laksananya dapat dikoreksi dengan kacamata silinder, lensa kontak torik, bedah atau lasi atau IOL torik, dan untuk pencegahannya bisa dilakukan edukasi dini. Baik, izin melanjutkan bagian saran kepada penulis. Diharapkan dapat mengembangkan ke penelitian lanjutan seperti skripsi atau klinis, kemudian fokus pada diagnosis dan terapi modern astigmatisme. Kepada pembaca dapat dijadikan sebagai referensi awal bagi mahasiswa dan nakes, kemudian bisa ditingkatkan kesadaran gejala dan pentingnya screening dini. Untuk kepada pemerintah diharapkan dapat mendukung screening refraksi untuk anak dan lansia, kemudian juga dapat melibatkan mahasiswa dalam edukasi kesehatan mata. Mungkin sekian presentasi dari SGD kami mengucapkan terima kasih.